Baik, saya Ian Kurniawan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S242020. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum saya yang ke-9 yaitu tentang Java Database Connectivity atau JDBC. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan setup environment yaitu membuka Postgre, kemudian menambahkan database. Nah, ini sudah saya lakukan sebelumnya. Terus untuk aktivitas praktikumnya dan untuk latihan praktikumnya mulai dari entities, repository, service, controller, akses itu sudah saya lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas praktikumnya. Yaitu aplikasi Cashflow adalah program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang kamu sehari-hari. Jadi catatan pemasukan bertambah ketika kamu dapat uang seperti uang saku, hadiah, dan lain-lain. Nah, catatan pengeluaran bertambah ketika kamu melakukan uang seperti belanja, bayar, tagihan, dan lain-lain. Semua catatan pemasukan dan pengeluaran dapat kamu lihat untuk mengetahui nominal keseluruhan atau dari masing-masing catatan pemasukan dan pengeluaran. Jadi, yang saya akan jelaskan itu saya akan menjelaskan ini memakai file presentasi. Sebentar. Oke, saya akan jelaskan. Oke, jadi tujuan itu adalah untuk menghidupkan API Flow, menghubungkan seluruh bagian sistem, kemudian memastikan code berjalan tanpa error, kemudian dan menguji fitur cash flow. Nah, strukturnya itu yaitu terdiri dari controller, service, entity, dan aplikasi test Java. Entity layer itu ya representasi satu transaksi keuangan. Kemudian atribut umum itu ada ID, type, amount, descript, date. Nah, dipakai untuk penyimpanan, request, dan response. Nah, kemudian yang terakhir yaitu fondasi data untuk service dan repository. Nah, repository layer yaitu layer untuk akses database, kemudian menyediakan operasi create, create, restart, update, dan delete. Nah, memisahkan logic bisnis dari logic database. Contoh operasinya itu save, find all, find by ID, delete by ID. Nah, kemudian ada itu service layer cash flow. Service layer itu cash flow service. Nah, itu menjalankan seluruh logic bisnis, validasi input, amount, type, perhitungan, uh, income, expense, saldo, yang mengatur alur operasi, dan memanggil repository. Nah, itu yang ini. Yang ini. Kemudian ada juga cash flow service tadi ya. Itu yang ini. Ya. Kemudian ada juga yaitu yang selanjutnya. Nah, itu yang ini control layer, cash flow controller. Nah, jadi layer API yang menerima request dan mengirim respons, kemudian endpoint itu umum, yaitu get, post, delete, cash flow. Tidak bersih perhitungan, hanya routing ke service. Kemudian mengubah request menjadi objek cash flow. Nah, cash flow controller itu kodenya sebagai berikut. Cash flow controller. Oke, selanjutnya alur kerjanya itu. Jadi user kirim request ke endpoint, kemudian controller menerima dan meneruskan ke service, kemudian service itu memvalidasi dan memproses, kemudian repository itu menyimpan atau mengambil data dari database. Nah, kemudian service mengembalikan hasil. Nah, jadi controller itu terakhir mengirim respon ke user. Nah, mungkin untuk eh, menjalankannya itu kita coba satu persatu. Oke, itu ini. Kita buka terminal.
tekan npm clean install. Oke, setelah itu dilanjutkan lagi yaitu npm clean bash dan start hmm, target set Jacobo, kemudian indeks HTML, ya indeks HTML. Maka di hasilnya langsung keluar dia seperti ini. Udah 100 semua. Nih. Jadi di totalnya ada eh, totalnya itu ada 100.144, lainnya ada 256, kemudian convergentnya dia semua ada 100, kemudian metodenya dia ada 76 metode, kemudian kelasnya dia ada 12 kelas. Nah, sekarang kita jalankan untuk oke, dan kita buat Adrian Spring. Sabar, kita buka terminal baru saja. Adrian Spring peran. Oke, kita buka Cash Flores yang kita jalankan. Yang ini send request. Nah, tampilannya seperti ini, itu muncul yaitu post. Nah, kalau kita coba send request lagi, nah, dia akan ada get, request lagi get. Nah, oke, get lagi. Nah, get lagi. Nah, mungkin dia seperti itulah ya yang bisa saya jelaskan tentang praktikum ini. Jadi sebagai kesimpulan yaitu ya sebagai kesimpulan sebentar. Oke, oke. Jadi misalnya seperti kita menjalankan aplikasi Cashflow, memastikan seluruh API aktif dan dapat dijumlah di browser, Postman, data front end. Nah, semua komponen sistem, control, service, repository, model dapat dipastikan bekerja bersama sesuai desain. Kemudian proses ini membantu memeriksa apakah aplikasi berjalan tanpa error dan semua fungsi bekerja dengan benar. Nah, endpoint dapat diuji langsung untuk menambah, melihat, menghitung, dan menghapus transaksi Cashflow. Kemudian menjalankan aplikasi penting untuk kebutuhan demo, presentasi, dan pembuktian bahwa fitur Cashflow sudah selesai dan fungsional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Kurniawan Syahaan, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.